Wah, halo assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi sama aku, Indonesia Fahirani. Sekarang kita mau ngapain ya? Daripada gabut, mending kita bahas ketenaga kerjaan aja yuk. Tapi di sini udah ada yang tahu belum ketenaga kerjaan itu apa? Daripada bingung, kita bahas aja yuk sekarang. Let's go. Teman-teman, kita pasti nggak asing dong yang sama namanya pengangguran. Di sekitar kita tentu saja pasti ada yang namanya pengangguran. Nah, sebelum kita masuk ke pengangguran, kita bahas penduduk dulu nih. Ada yang namanya penduduk. Nah, penduduk sendiri adalah banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah negara. Penduduk dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah penduduk usia kerja atau tenaga kerja. Dan yang kedua, penduduk di luar usia kerja atau bukan tenaga kerja. Penduduk usia kerja atau tenaga kerja sendiri adalah penduduk yang berumur 15-64 tahun. Sedangkan penduduk di luar usia kerja atau bukan tenaga kerja merupakan penduduk yang memiliki rentan umur 0-14 tahun atau di atas 64 tahun. Penduduk usia kerja atau tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja yaitu seseorang yang memiliki usia di atas 15 tahun atau 15-64 tahun. Dan jika bukan menganggur, yaitu seseorang yang memiliki usia 0-14 tahun atau di atas 64 tahun. Nah, angkatan kerja sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu menganggur dan bekerja. Bukan angkatan kerja dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sekolah, pengurus rumah tangga, atau penerima pendapatan. Maksud dari sekolah ini adalah seorang siswa. Seorang siswa dikatakan bukan angkatan kerja. Selain itu, ibu rumah tangga juga termasuk ya. Kembali lagi ke angkatan kerja. Angkatan kerja dibagi menjadi dua, yaitu menganggur dan bekerja. Bekerja dibagi menjadi dua, yaitu setengah menganggur dan bekerja penuh. Setengah menganggur maksudnya adalah bekerja di bawah jam normal dan masih mencari pekerjaan. Jam normal sendiri yaitu 35 jam per minggu. Bekerja penuh yaitu seseorang yang bekerja dalam rentang waktu 35 jam per minggu. Seperti yang sudah kita bahas tadi, di lingkungan kita pasti ada yang namanya pengangguran. Nah, kira-kira pengangguran itu apa sih? Pengangguran dapat didefinisikan sebagai orang yang masuk dalam angkatan kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan maupun sedang mencari pekerjaan. Pengangguran ini termasuk salah satu dari masalah ketenaga kerjaan. Teman, pasti kalian pernah berpikir untuk berpindah ke Jawa kan? Kenapa sih? Mungkin salah satu alasannya karena biaya hidup di Jawa lebih murah, atau karena fasilitas di Jawa lebih maju daripada di daerah kalian sendiri. Tentu saja pasti banyak alasannya nih. Tahu nggak sih, ternyata Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia. Sekitar 60% penduduk Indonesia terpusat di Pulau Jawa. Apa kaitannya kepadatan penduduk di Pulau Jawa dengan pengangguran? Ini ada hubungannya loh teman-teman. Di Pulau Jawa misalnya, jumlah penduduknya paling besar dan pembangunannya paling maju, sehingga sumber tenaga kerja paling besar berada di Pulau Jawa. Meski demikian, jumlah lowongan kerja di Pulau Jawa tidak cukup banyak untuk mengakomodasi tenaga kerja yang ada, sehingga banyak tenaga kerja yang sebenarnya memiliki kualitas tetapi hanya dapat menjadi pengangguran karena persaingan yang ketat dan jumlah lowongan pekerjaan yang masih sangat kurang. Jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian timur, Papua misalnya, pembangunan di pulau ini masih bisa dikatakan sangat tertinggal dari daerah atau pulau di bagian Indonesia Barat, yaitu Pulau Jawa. Perkembangan dunia pendidikan yang masih sangat terbatas juga mempengaruhi kinerja dari sumber daya manusia yang ada di sana. Hal ini juga diperparah dengan sedikitnya penduduk yang dapat menjadi tenaga kerja, yang mengakibatkan perusahaan yang berada di daerah Papua masih sangat susah untuk mendapatkan tenaga kerja, yang dimana para perusahaan tersebut harus mencari tenaga kerja dari luar daerah Papua
dikarenakan masih sangat kurangnya sumber daya manusia yang ada di Papua dan dapat digunakan untuk menambah percepatan pertumbuhan perekonomian serta pembangunan yang ada di daerah Papua. Tidak menutup kemungkinan juga untuk Pulau Papua yang berlabel sebagai destinasi para pencari kerja itu akan hidup nyaman karena semakin banyaknya tenaga kerja di suatu daerah akan menyebabkan semakin banyak pula pengangguran yang terjadi yang diakibatkan karena persaingan yang sangat ketat di antara para pekerja tersebut. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi persebaran tenaga kerja, yaitu yang pertama, pemikiran masyarakat yang masih sangat tradisional, yaitu dengan beranggapan bahwa mencari kerja di kota yang lebih maju maka akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, pendidikan yang masih sangat kurang untuk membentuk sumber daya manusia yang sangat mumpuni. Yang ketiga, faktor berikutnya yaitu pembangunan yang tidak merata di Indonesia, yang dimana dimulai dari zaman Orde Baru, pembangunan di Indonesia hanya dipusatkan di Pulau Jawa saja, tetapi untuk daerah lain, perkembangan pembangunan masih sangat rendah. Selanjutnya, persebaran penduduk yang tidak merata juga dapat menyebabkan persebaran tenaga kerja menjadi tidak merata. Penduduk Indonesia hanya terkonsentrasi di daerah Pulau Jawa saja. Yang kelima yaitu kurangnya sosialisasi tentang transmigrasi yang dapat mengembangkan penduduk di daerah-daerah yang masih sangat minim penduduk. Selanjutnya, kurangnya pemanfaatan potensi alam di daerah tempat para pekerja itu berasal. Nah, teman-teman, sekarang kita udah mulai paham kan sama masalah ketenaga kerjaan Indonesia? Pastinya, dari persebaran tenaga kerja yang tidak merata, pasti ada dampaknya loh. Dampaknya yaitu yang pertama, banyak pengangguran di daerah Pulau Jawa yang merupakan imbas terlalu banyaknya tenaga kerja sehingga lapangan pekerjaan tidak memadai. Yang kedua, banyaknya tenaga kerja yang berkualitas yang tidak mendapat pekerjaan karena persaingan yang ketat. Melambatnya perkembangan ekonomi di daerah-daerah lain terutama daerah Indonesia Timur. Pembangunan nasional menjadi tidak merata. Para pemilik perusahaan tidak ingin membuat perusahaan di daerah yang minim tenaga kerja sehingga daerah-daerah yang masih berkembang masih sangat susah untuk berkembang. Perekonomian di daerah-daerah selain Pulau Jawa tidak sebagus di Pulau Jawa, mengakibatkan kemiskinan karena perekonomian yang tidak berjalan sempurna. Dampak-dampak tersebut mengakibatkan Indonesia sangatlah susah untuk dapat menjadi negara yang memiliki pembangunan nasional yang bagus. Apabila Indonesia ingin menjadi seperti negara-negara maju lainnya, maka Indonesia haruslah dapat menanggulangi masalah dari persebaran yang tidak merata tersebut. Untuk pemecahan masalah tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam rangka pemerataan persebaran tenaga kerja. Berikut ini merupakan beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah. Yang pertama, mengadakan transmigrasi, yaitu usaha memeratakan penduduk dari daerah padat ke daerah yang masih sedikit penduduknya. Contohnya, memindahkan penduduk Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan dengan membuka lapangan kerja baru. Selanjutnya, pemberdayaan tenaga kerja. Hal ini dilakukan dengan cara mengirim angkatan kerja dari daerah yang kelebihan tenaga kerja ke daerah yang kekurangan tenaga kerja ataupun ke negara lain yang kekurangan tenaga kerja. Selanjutnya, pengembangan usaha sektor informal di daerah-daerah seperti pengembangan usaha-usaha kerajinan, misalnya usaha batik, anyaman tikar, kerajinan kayu, dan lain-lain. Selanjutnya adalah meningkatkan mutu tenaga kerja. Pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu tenaga kerja dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan dan produktivitas tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan kerja, diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja, sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja luar negeri. Selanjutnya adalah memperluas kesempatan kerja. Pemerintah berupaya untuk memperluas kesempatan kerja dengan cara berikut ini. Yang pertama, mendirikan industri atau pabrik yang bersifat padat karya, mendorong usaha-usaha kecil menengah, mengintensifkan pekerjaan di daerah pedesaan. Selanjutnya, memperluas pemerataan lapangan kerja. Pemerintah mengoptimalkan informasi pemberitahuan lowongan kerja kepada para pencari kerja melalui pasar kerja.
Dengan cara ini, diharapkan pencari kerja mudah mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Selanjutnya, memperbaiki sistem pengupahan. Pemerintah harus memperhatikan penghasilan yang layak bagi pekerja. Untuk itu, pemerintah menetapkan upah minimum regional atau yang sering kita sebut UMR. Dengan penetapan upah minimum, berarti pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan. Nah teman-teman, itulah pembahasan kita hari ini. Semoga aja upaya pemerintah tadi bisa mengurangi pengangguran di Indonesia ya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.